wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Sebelumnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita semuanya. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 catatan mengenai puasa Syawal. Catatan yang pertama mengenai hukumnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa puasa Syawal hukumnya dianjurkan. Dan ini berdasarkan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti melaksanakan puasa setahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Yang berbeda dari pendapat jumhur ada 2. Yang pertama adalah Abu Hanifah rahimahullah. Beliau menilai bahwasanya puasa Syawal itu makruh, baik dilakukan dengan cara berurutan maupun dilakukan dengan cara terpisah-pisah. Alasannya adalah beliau menilai dhaif hadis ini, dan yang kedua fihi tasyabbuh bin Nasara. Di sana ada bentuk tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani, sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa orang-orang Nasrani ketika mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa selama 1 bulan di musim panas, ternyata mereka meninggalkannya, lalu mereka ganti puasa di musim dingin, namun dengan jumlah selama 40 hari, sehingga setelah genap 1 bulan mereka sambung dengan puasa di bulan berikutnya. Nah, dalam rangka untuk menghindari tasyabbuh seperti itu, maka orang yang sudah berpuasa Ramadan makruh bagi dia untuk melanjutkan puasa sunnah setelahnya. Namun pendapat Abu Hanifah ini ditolak oleh beberapa ulama Hanafiyah, terutama Hanafiyah mutaakhirin, Hanafiyah belakangan. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abidin, salah satu ulama Hanafiyah, beliau mengatakan wal mukhtaru annahu la ba'sa bihi. Dan pendapat yang lebih kuat adalah tidak masalah melaksanakan puasa Syawal, li'annal karahata innama kanat li'annahu la ya'manu min ayya'udda dzalika min Ramadan. Karena hukum makruh itu berlaku bagi mereka yang tidak aman karena dia menganggap bahasanya puasa Syawal itu bagian dari Ramadan. Fayakunu tasyabbuhan bin Nasara, sehingga di sini ada unsur tasyabbuh, menyerupai orang-orang Nasrani. Sehingga maksud beliau adalah jika sudah ada jeda di mana tanggal 1 Syawal ketika Idul Fitri dia tidak puasa, kemudian tanggal 2 dan seterusnya dia berpuasa, maka tidak ada bentuk keserupaan dengan orang Nasrani. Hal yang sama juga disampaikan oleh Al-Kasani, salah satu ulama mazhab Hanafiyah, bahasanya mahalul karaha. Kenapa Abu Hanifah menilai makruh adalah ketika orang itu yasuma yaumal fitri, ketika orang itu berpuasa pada saat hari raya, wa yasumu ba'dahu khamsa ayamin, setelah itu dia berpuasa 5 hari setelah Idul Fitri. Wa amma idza aftara yaumal id thumma shama ba'dahu 6 ayamin falaysa bimakruhin. Sedangkan orang yang berpuasa ketika orang yang tidak berpuasa ketika Idul Fitri baru dia berpuasa 6 hari setelah itu, falaysa bimakruhin, maka ini tidak makruh, bahkan dianjurkan. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa dalam Hanafiyah ada 2 qaul, ada 2 pendapat. Mutaqaddimil Hanafiyah di masa silam, mereka menilai puasa Syawal itu makruh, sedangkan mutaakhiril Hanafiyah belakangan, mereka menilai puasa Syawal itu dianjurkan, dengan penjelasan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibnu Abidin dan Al-Kasani. Kemudian yang kedua,
yang berbeda dari pendapat jumhur dalam masalah ini adalah Imam Malik. Imam Malik menilai puasa Syawal juga makruh dengan alasan makhafatan ayyul haqa bi Ramadan, karena khawatir itu masih dianggap sebagai bagian dari Ramadan. Ma laisa minhu, padahal dia bukan bagian dari Ramadan, terutama menurut penilaian ahlul jafa wal jahl, terutama menurut penilaian orang-orang yang tidak paham tentang masalah agama. Wa ammar rajulu fi khassati nafsihi fala yukrahu lahu siyamuhu. Tapi kalau itu kegiatan yang sifatnya pribadi, maka puasa Syawal tidak makruh. Namun alasan ini adalah alasan yang lemah, karena seperti kita ketahui bahasanya masyarakat memahami begitu sudah masuk Idul Fitri berarti Ramadan sudah berakhir, dan orang ketika berpuasa tanggal 2, 3 Syawal dan seterusnya, maka tidak ada lagi anggapan bahasanya puasa itu masih bagian dari Ramadan, karena sudah ada jeda, yaitu tidak berpuasa di tanggal 1 Syawal. Wa ala kullin, kesimpulannya adalah bahasanya pendapat yang jauh lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, Hambali, kemudian jumhur Malikiyah dan jumhur Hanafiyah mutaakhirin, bahwa puasa Syawal hukumnya dianjurkan dan tidak makruh. Kemudian kita beralih ke catatan yang kedua. Catatan yang kedua mengenai keutamaannya. Nabi SAW telah mengatakan, orang yang puasa Ramadan, man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan puasa seperti setahun. Dia mendapatkan seperti puasa setahun. Karena ini sejalan dengan kaidah dalam Islam bahwa setiap amal taat itu pahalanya dilipatkan 10 kali. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Dan siapa yang datang dengan membawa keburukan, membawa maksiat, maka dia tidak dibalas kecuali dengan yang semisal, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Sehingga pelipatan pahala 1 dilipatkan 10 kali, itu bagian dari kaidah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, Nabi SAW bersabda, "Ja'alallahu al-hasanata bi asyri amthaliha fa syahrun bi asyrati ashhur wa siyamu sittati ayyamin tamamas sanah." Allah jadikan setiap satu ketaatan itu mendapatkan nilai 10 kali lipat. Maka satu bulan Ramadan sama dengan 10 bulan Ramadan, sama dengan 10 bulan dalam setahun. Sedangkan puasa selama 6 hari nilainya sama dengan penggenap, sehingga jadilah setahun. Dan An-Nawawi juga menyatakan hal yang sama, sehingga beliau ngasih alasan kenapa puasa Syawal itu bernilai sama seperti puasa setahun jika digabung atau bersambung dengan puasa Ramadan, atau setelah puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Li'annal hasanata bi asyri amsalihha, karena setiap amal soleh itu dilipatkan 10 kali. Ramadan bernilai sama dengan 10 bulan, wasittatu bi syahrain. Sedangkan 6 hari di bulan Syawal itu nilainya sama dengan puasa 2 bulan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, catatan yang ketiga. Catatan yang ketiga adalah pertanyaan. Apakah mungkin pahala yang sama seperti ini juga diraih ketika orang menjalankan puasa di selain bulan Syawal?
Bukankah setiap ketaatan itu dilipatkan 10 kali? Dan itu tidak hanya berlaku untuk puasa di bulan Syawal, termasuk juga puasa-puasa di bulan yang lainnya. Sehingga misalnya kita berpuasa Ramadan, menjalankan puasa wajib selama 1 bulan. Lalu kita berpuasa di bulan Dzulqa'dah selama 3 hari. Lalu di bulan Dzulhijjah selama 2 hari. Kemudian kita puasa lagi di bulan Muharram selama sehari. Sehingga setelah Ramadan kita puasa sunnah Dzulqa'dah 3 hari, atau Syawal misalnya sehari, 2 hari, Dzulqa'dah 2 hari, Dzulhijjah 2 hari. Jadi genap 6 hari. Apakah kita juga bisa mendapatkan pahala puasa selama setahun? Ibnu Qayyim dalam catatan beliau untuk Sunan Abu Dawud memberikan komentar terkait pertanyaan ini. Kata beliau, ikhtisasu Syawal fa fihi tariqan. Kenapa Nabi SAW hanya menyebutkan Syawal? Ada 2 pendekatan yang diberikan oleh ulama. Pendekatan yang pertama, annal murada bihi ar-rifqu bil mukallaf. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan bagi mukallaf, bagi orang yang puasa. Li'annahu haditsu ahdin bis-shaum. Karena dia baru saja selesai puasa. Sehingga karena muslim ini baru menyelesaikan puasa selama 1 bulan, lalu libur sehari di tanggal 1 Syawal, maka akan ringan bagi dia untuk berpuasa 6 hari setelahnya. Karena itulah disebutkan puasa Syawal dalam rangka untuk meringankan kaum muslimin. Dan ini merupakan pendekatan yang disampaikan oleh Al-Qarrafi, ulama Malikiyah, namun dikomentari oleh Ibnu Qayyim, wa huwa gharibun ajib. Tapi pendapat ini aneh. Pendapat ini kayaknya kurang tepat, cukup aneh untuk didengarkan. Sehingga kenapa alasannya disebut Syawal? Menurut Al-Qarrafi, tujuannya adalah dalam rangka untuk meringankan kaum muslimin, karena dia baru saja puasa selama 1 bulan, kemudian tinggal 6 hari setelah tanggal 1 Syawal, maka akan lebih ringan. Tapi pendapat ini dianggap aneh oleh Al-Qarrafi. Kemudian pendekatan yang kedua, kenapa disebutkan Syawal? Annal maqsuda bihi al-mubadaratu bil amal. Tujuannya adalah agar orang bersegera untuk melakukan amal. Sehingga ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Sehingga kenapa disebutkan Syawal? Agar orang segera melakukan amal sunnah setelah dia melakukan amal wajib. Wa hadza ta'lilu ta'ifatin minasy-Syafi'iyah wa ghairihim. Dan ini merupakan penjelasan yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah dan yang lainnya. Sehingga ketika orang tidak melakukan bentuk kesegeraan seperti ini, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Wala raiba annahu la yumkinu ilgha'u khususiyati Syawal. Intinya, tidak mungkin orang itu bisa mendapatkan keutamaan ini jika dia lakukan di selain bulan Syawal. Wa illa lam yakun li dzikrihi faidah. Karena kalau boleh dilakukan di selain bulan Syawal, berarti nggak ada manfaatnya Nabi SAW menyebut puasa di bulan Syawal. Wa qala akharun, kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, ada pendekatan yang ketiga yang disampaikan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan, karena ketika kita di bulan puasa Ramadan, kita banyak melakukan berbagai macam kekurangan, berbagai macam penyimpangan yang menyebabkan puasa kita tidak maksimal.
maka kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, jabiratan lahu, sebagai bentuk tambal, untuk penambal setiap kekurangan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Fajarat hadhil ayyam majra sunanis salawat allati yantafilu biha ba'daha jabiratan wa mukmilatan. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti sholat sunnah yang dilakukan, sholat sunnah rawatib yang dilakukan mengiringi sholat wajib, yang tujuannya adalah sebagai jabirah wa mukmilah, sebagai penambal dan penyempurna dari kegiatan sholat wajib yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa ala hadza tadharu faidatu ikhtisasiha bi Syawal. Dari sinilah kita bisa mengetahui kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan puasa di bulan Syawal. Sehingga wallahu taala alam, apakah keistimewaan mendapatkan puasa selama setahun itu juga berlaku di puasa-puasa selain Syawal jika diniatkan dalam rangka untuk mengenapkan Ramadan? Jawabannya tidak berlaku. Maka ketika orang sudah selesai puasa Ramadan selama 1 bulan, kemudian dia puasa 6 hari tapi tidak di bulan Syawal, dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad seperti yang tadi kita baca. Selanjutnya kita akan melihat catatan yang keempat. Catatan keempat adalah mengenai hikmah puasa Syawal. Yang kami maksud dengan hikmah adalah manfaat tambahan selain pahala yang diraih seorang hamba. Kalau tadi kita telah menyebutkan keutamaannya, berbicara tentang masalah pahala, berikutnya kita berbicara tentang masalah hikmah, manfaat tambahan yang didapatkan oleh seorang hamba ketika menjalankan puasa Syawal. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dan juga beberapa kitab yang lainnya yang dikumpulkan oleh sebagian talibul ilmi menjadi tafsir Ibnu Rajab, beliau menyebutkan ada beberapa hikmah puasa Syawal. Kata beliau, hikmah yang pertama, bahwasanya puasa Syawal dan Sa'ban itu sebagaimana salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Sehingga fungsinya adalah menyempurnakan kekurangan yang ada pada amal yang wajib. Karena yang namanya amal wajib itu disempurnakan dengan amal sunnah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan banyak di antara manusia ketika melaksanakan amal wajib, dia melakukan beberapa kekurangan sehingga butuh untuk ditutupi dengan berbagai macam amal sunnah. Termasuk di antaranya adalah berpuasa di bulan Sya'ban sebagai qabliyah Ramadan dan puasa di bulan Syawal sebagai ba'diyah Ramadan. Makanya Nabi SAW rajin berpuasa di bulan Sya'ban, dan beliau memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini ibarat sebagaimana qabliyah dan ba'diyah ketika orang melaksanakan ibadah salat. Maka salat ada qabliyah dan ba'diyah, demikian pula puasa. Demikian pula puasa ada ba'diyah dan ada qabliyah dan ada ba'diyah. Yang kedua, kata beliau, bahwa menjalankan puasa setelah Ramadan salah satu di antara bukti diterimanya amal di bulan Ramadan. Karena ketika Allah Ta'ala menerima amal seorang hamba, salah satu di antara balasannya adalah Allah akan berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh setelahnya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana perkataan sebagian ulama, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Pahala dari amal soleh adalah melakukan amal soleh setelahnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin ba'daha. Barang siapa yang melakukan amal soleh lalu dia ikuti dengan amal soleh berikutnya, kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula, maka itu sebagai salah satu tanda
berarti amal soleh yang pertama diterima oleh Allah. Sebaliknya, orang yang melakukan amal maksiat setelah dia melakukan amal soleh, berarti bisa jadi itu tanda amal solehnya tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia menerima pahala pada saat Idul Fitri. Dan Idul Fitri adalah hari di mana orang berhari raya, berpesta, makan-makan, dan seterusnya. Maka kegiatan puasa yang dilakukan setelah dia tidak puasa di saat Idul Fitri, ya, sehingga dia puasa selama bulan Ramadan, kemudian dia libur sehari tidak puasa ketika Idul Fitri, lalu dia puasa setelahnya, kata beliau, syukran li hadhin ni'mah. Itu merupakan bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada sang hamba, karena dia telah mendapatkan pahala puasa Ramadan yang pahala itu diberikan oleh Allah saat Idul Fitri. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan diampuninya dosa. Karena itulah Nabi SAW melakukan tahajud sampai kaki beliau bengkak. Fayuqalu lahu, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada beliau, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa Anda lakukan seperti ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lewat dan yang akan datang. Fayaqulu, kemudian Nabi SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura. Bukankah saya layak untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bersyukur karena Allah telah mengampuni seluruh dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. Dan bentuk syukur yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah Ta'ala perintahkan kepada para hambanya untuk mensyukuri nikmat puasa Ramadan biidhari dzikrihi, dengan banyak melakukan zikir kepadanya, yaitu takbiran ketika Idul Fitri. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyelesaikan puasa Ramadan selama 1 bulan, kemudian kalian mengagungkan nama Allah, membaca takbiran atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Sehingga bentuk syukur seorang hamba kepada Allah atas taufik dan kemudahan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan adalah dengan cara berpuasa di bulan Syawal. Karena itulah, kata Ibnu Rajab, kana ba'dus salaf, sebagian ulama salaf, idza wuffiqa li qiyami lailatin minal layali asbaha fi nahariha sha'iman wa yaj'alu siyamahu syukran li taufiq lil qiyam. Dulu ada sebagian ulama, apabila beliau dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan qiyamul lail, maka siang harinya, pagi harinya beliau berpuasa. Dan beliau jadikan puasanya ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, karena dia telah mendapatkan taufik dari Allah bisa melaksanakan qiyamul lail. Wallahu ta'ala alam. Kemudian catatan yang kelima, kita akan membahas beberapa hukum fikih di sini mengenai puasa Syawal sebelum qada. Apa hukum melaksanakan puasa Syawal sebelum qada? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum puasa sunnah sebelum selesai melaksanakan puasa Ramadan atau sebelum menyelesaikan qada puasa Ramadan. Ada 2 pendapat di sana. Pendapat yang pertama adalah jawazut tatawwu'i bisawmi qabla qada'i Ramadan. Bolehnya melakukan puasa sunnah sebelum qada Ramadan.
Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Mereka beralasan li'annal qada la yajibu 'alal faur. Qada Ramadan itu tidak wajib untuk disegerakan. Namun dia adalah kewajiban muwassa', kewajiban yang longgar. Batas waktunya dari mulai Syawal sampai Sya'ban selama 11 bulan. Dan ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat hukumnya diperbolehkan. Meskipun ada sebagian ulama yang menilai makruh. Di antara yang menilai makruh adalah Syafi'iyah dan Malikiyah. Kenapa menilai makruh? Karena perbuatan seperti ini berarti mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Tapi menurut mereka puasanya sah dalam arti diperbolehkan. Meskipun makruh. Jadi sisi makruhnya bukan karena puasanya tidak sah atau tidak diperbolehkan, tapi sisi makruhnya adalah karena orang ini telah mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Kemudian pendapat yang kedua, haram hukumnya melakukan puasa sunnah sebelum menyelesaikan qada Ramadan. Wa huwal madhhabu indal Hanabilah. Dan ini merupakan pendapat Hambali. Ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Dan wallahu taala alam, pendapat Hambali ini berdalil karena ketika ada benturan antara amal wajib dan amal sunnah, maka orang harus mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Sehingga orang tidak boleh melakukan amal sunnah, yaitu puasa sunnah, sementara dia masih punya kewajiban melaksanakan qada di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Namun insyaallah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang membolehkan qada atau yang membolehkan puasa sunnah sebelum menyelesaikan qada berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana alayya as-shaumu min Ramadan." Saya memiliki kewajiban qada puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Lima kanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kewajiban untuk qada Ramadan. Namun saya tidak sanggup, tidak mampu untuk melunasinya, untuk membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Sebulan sebelum masuk Ramadan. Lima kanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau melaksanakan puasa qada, maka beliau sedang melaksanakan puasa wajib. Dan puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Yang beliau khawatirkan adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya di siang hari, sementara Aisyah sedang berpuasa wajib, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menunaikan hajat, terhalang disebabkan karena istrinya berpuasa wajib. Selanjutnya, dan kesimpulan dari catatan yang kelima adalah diperbolehkan untuk puasa sunnah meskipun belum selesai qada Ramadan. Saya katakan diperbolehkan dalam arti puasa sunnahnya sah, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian selanjutnya adalah catatan yang keenam. Bagi orang yang berpuasa Syawal sebelum menyelesaikan qadanya, apakah dia mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Ayyub, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan puasa setahun. Ada dua pendapat di sana. Pendapat yang pertama, bahwasanya keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal bagi mereka yang belum selesai qada tidak didapatkan, sehingga orang ini tidak mendapatkan pahala puasa seperti setahun.
karena dia belum menyelesaikan puasa Ramadan. Wa inna ma yatahaqqaqu wasfu siyami Ramadan liman akmalal iddah. Karena yang dimaksud dengan orang yang telah berpuasa Ramadan itu berlaku bagi orang yang sudah menyelesaikan puasa selama sebulan penuh. Sehingga kalau dia punya utang tapi ternyata belum dia lunasi, maka dia tidak disebut telah melaksanakan puasa Ramadan. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh mazhab Hambali sebagaimana keterangan Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu'. Demikian pula pendapat Syafi'iyah sebagaimana keterangan Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj. Ya, beliau mengatakan lam yahsul al-fadul ati wa in aftara li udhrin. Orang yang melaksanakan puasa Syawal sebelum qada, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, meskipun dia tidak puasa ketika Ramadan itu memiliki uzur. Dia tidak puasa karena memiliki uzur. Dan ini merupakan pendapat banyak ulama mu'asirin seperti Imam Abdul Aziz Ibnu Baz dan Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahul jami'. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang berpuasa Syawal sebelum menyelesaikan qada Ramadan, dia tetap mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Ayyub, yaitu pahala puasa selama setahun. Dengan catatan dia tidak puasa di bulan Ramadan disebabkan karena uzur, bukan karena malas. Misalnya ada wanita yang sedang mengalami haid, atau ada orang yang dia tidak berpuasa disebabkan karena uzur yang lain, karena safar atau karena sakit. Lalu setelah dia sembuh, dia punya utang misalnya puasa selama 5 hari. Kemudian dia puasa Syawal selama 6 hari, sementara utang qadanya ini, qada Ramadan belum dia lunasi. Maka menurut pendapat yang kedua, dia tetap mendapatkan pahala. Karena alasannya adalah dia tidak puasa 5 hari di bulan Ramadan karena punya uzur. Nah, ketika punya uzur berarti diizinkan. Ketika diizinkan berarti puasanya dianggap genap, meskipun harus tetap dia bayar. Sehingga dia tetap dianggap telah berpuasa selama Ramadan meskipun bolong 5 hari karena uzur. Lalu ketika diikuti 6 hari di bulan Syawal, berarti dia mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Wallahu ta'ala alam. Namun insyaallah ta'ala pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama. Dan ini pendapat jumhur ulama, bahwa orang yang berpuasa Syawal sebelum menyelesaikan qada Ramadan hukumnya sah. Dalam arti dia sah, puasanya diterima, puasanya sah, namun dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Kita ulang kesimpulannya. Orang yang puasa Syawal sebelum qada Ramadannya selesai, maka puasanya sah, namun dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Kalau dia ingin mendapatkan keutamaan, maka dia harus selesaikan qada dulu, baru kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Selanjutnya, mengenai hukum bolehkah menggabungkan puasa Syawal dengan niat puasa qada. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh menggabungkan niat puasa qada dengan puasa sunnah yang lainnya. Sebagaimana tidak boleh menggabungkan niat ketika kita puasa Ramadan dengan puasa sunnah lainnya, baik Syawal maupun puasa yang lain. Menurut pendapat yang pertama, tidak boleh menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah apapun.
dengan dalil qiyas, sebagaimana dulu waktu kita puasa Ramadan, kita tidak boleh menggabungkan niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah apapun. Padahal yang namanya puasa Ramadan itu ya pasti ada Senin Kemis dalam jumlah yang banyak. Sehingga bolehkah misalnya kemarin Ramadan dimulai di hari apa kemarin? Jumat ya. Bolehkah kita berpuasa Ramadan plus niat puasa Senin ketika masuk tanggal sekian Ramadan bertepatan dengan hari Senin? Menurut pendapat yang pertama tidak boleh. Jadi niat kita hanya niat puasa Ramadan saja, tidak diiringi dengan puasa hari Senin dan Kamis. Dan pendapat ini disampaikan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam fatwa dinyatakan, fa inna man alaihi siyamu wajibin min qada'i Ramadan aw min kafarah aw nahwi dzalik, fala yasihu lahu ayajma'ahu ma'a shaumi tatawwu' bi niyatin wahidah. Orang yang punya kewajiban puasa wajib seperti qada' Ramadan atau puasa kafarah, maka tidak sah untuk digabungkan niatnya dengan puasa sunnah, karena masing-masing baik puasa wajib maupun puasa sunnah adalah ibadah maksudah mustaqillah anil ukhra, ibadah yang harus ada sendirinya sehingga dia terpisah dengan ibadah yang lain, sehingga tidak sah jika niatnya digabungkan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, boleh menggabungkan niat puasa sunnah dengan puasa wajib selama puasa sunnah itu tidak memiliki kaitan dengan puasa wajib. Sehingga menurut pendapat yang kedua dirinci, puasa sunnah itu ada dua. Ada puasa sunnah yang tidak berkaitan dengan puasa wajib, dan ada puasa sunnah yang berkaitan dengan puasa wajib. Puasa sunnah yang berkaitan dengan puasa wajib contohnya apa? Contohnya puasa Syawal. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, berarti puasa Syawal itu punya kaitan dengan puasa Ramadan. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Untuk puasa sunnah yang berkaitan dengan puasa wajib tidak boleh digabungkan niatnya. Sedangkan untuk puasa sunnah yang tidak berkaitan dengan puasa wajib boleh digabungkan niatnya. Contoh, tidak boleh menggabungkan niat antara Ramadan dengan puasa Syawal. Qada Ramadan dengan puasa Syawal digabungkan tidak boleh, karena puasa Syawal punya kaitan dengan puasa Ramadan. Tapi diperbolehkan menggabungkan puasa Arafah atau puasa Asyura atau puasa Senin Kemis dengan qada Ramadan. Kenapa? Karena puasa ini tidak punya kaitan dengan puasa Ramadan. Beliau mengatakan, orang yang melakukan puasa di hari Arafah atau di hari Asyura sementara qada Ramadannya belum selesai, maka puasanya sah. Dan jika dia meniatkan untuk berpuasa di hari itu sekaligus untuk qada Ramadan, hasalalahul ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala, yaitu puasa Arafah, puasa Asyura, dan plus puasa qada Ramadan. Lalu beliau kasih catatan, hadza bin nisbati li shaumit tatawwu'il mutlaq alladzi la yartabitu bi Ramadan. Ini berlaku untuk puasa sunnah mutlak yang tidak ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Dan insyaallah ini yang lebih kuat, sehingga puasa Syawal niatnya tidak boleh digabungkan dengan puasa Ramadan, dengan qada Ramadan. Karena puasa Syawal ini berkaitan dengan qada atau berkaitan dengan puasa Ramadan. Sebagaimana kita tidak boleh menggabungkan antara niat puasa
atau niat sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh, karena dua sholat ini saling berkaitan. Selanjutnya, catatan yang ke-8. Bolehkah menggabungkan puasa Syawal dengan Senin Kemis? Jawabannya diperbolehkan, karena ini sama-sama puasa sunnah, dan puasa sunnah yang kedua yaitu Senin Kemis tidak harus ada dengan sendirinya. Terdapat kaidah dalam masalah ini, idza tahada jinsul ibadatain wa ahaduhuma muradun lidzatihi wal akhar laisa muradan lidzatihi fa innal ibadataini tatadakhala. Jika ada dua ibadah yang sejenis, yang satu maksudah lidzatiha, yang pertama ibadah itu harus ada sendirinya, harus terwujud sebagai bentuk ibadah tersendiri. Sedangkan yang kedua, laisa maqsudah lidzatiha, tidak harus terwujud sebagai ibadah tersendiri. Maka ibadah yang kedua mungkin digabungkan ke ibadah yang pertama. Misalnya tahiyatul masjid, dia boleh digabungkan dengan sholat qobliyah. Sholat qobliyah harus ada dengan sendirinya, harus ada tersendiri. Tahiyatul masjid, yang penting pokoknya melakukan sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Maka semacam ini boleh digabungkan dan orang bisa mendapatkan pahala 2 kali. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang bisa mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian catatan yang ke-9, dianjurkan untuk menyegerakan puasa Syawal, ya. Bahkan dianjurkan untuk dilakukan tepat setelah sholat Id. Li'anna dzalika min babil musara'ati ilal khair. Karena ini bagian dari menyegerakan kebaikan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk melakukan kebaikan, mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dan catatan yang terakhir adalah, apakah puasa Syawal harus berturut-turut? Jawabannya tidak harus. Boleh berturut-turut, boleh juga dipisah-pisah. Anda bisa kerjakan misalnya 2 hari puasa, sehari libur, 2 hari puasa, sehari libur. Atau dibuat seperti metode Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dua-duanya diperbolehkan. Dan ulama menambahkan bahwa untuk puasa Syawal, karena dia adalah puasa sunnah muqayyad, puasa sunnah yang tertentu, maka mereka menegaskan harus dilakukan niat sebelum subuh, sehingga tidak berlaku seperti yang disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, boleh niat puasa sunnah di siang hari. Itu berlaku untuk puasa sunnah mutlak. Tapi kalau puasa sunnah yang memiliki kaitan waktu tertentu atau memiliki kaitan dengan kegiatan tertentu, maka dia harus dilakukan niatnya sebelum masuk waktu subuh. Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak punya niat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Sehingga puasa itu harus satu kesatuan dan niatnya harus ada sejak sebelum subuh. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagi kita untuk bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal dan beberapa puasa sunnah setelahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kami persilahkan yang sudah tersedia. Pertanyaan yang pertama kita angkat. Silahkan, dengan siapa di mana? Dengan Abu Umar di Bengkulu, Ustaz. Silahkan Bapak. Gini Ustaz, yang mau saya tanyakan masalah keutamaan pahala dari suatu amal ibadah yang kita kerjakan.
Seperti contohnya barang siapa yang puasa 6 hari setelah Ramadan bulan Syawal, itu kan mendapat keutamaan seperti berpuasa selama setahun, Ustaz. Nah, yang mau saya tanyakan, itu mendapatkan keutamaan itu, Ustaz, apakah perumpamaan pahalanya saja, atau memang benar-benar dia mendapatkan pahala seperti puasa selama setahun itu, Ustaz? Atau contohnya gini, Ustaz, saya bingung mengutarakannya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali itu sama seperti memerdekakan 10 budak. Sementara memerdekakan 1 budak saja kita akan mendapatkan keutamaan seperti dibebaskan seluruh anggota tubuhnya dari azab neraka. Yang mau saya tanyakan, ini hanya perumpamaan kelebihan pahala atau benar-benar sempurna seperti apa yang dikerjakan itu, Ustaz? Baik. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, Ustaz. Baik, mengenai keutamaan amal ibadah tertentu yang diserupakan pahalanya dengan amal ibadah yang lain, apakah keutamaan itu sama seperti mengerjakan amal yang diserupakan, atau sifatnya hanya keutamaan dari sisi pahala? Yang benar adalah keutamaan dari sisi pahala dan bukan telah melaksanakan amal ibadah tersebut. Maksud saya seperti ini. Ini dibahas oleh Syekhul Islam ketika menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu bernilai sepertiga Al-Qur'an. Qul wallahu ahad bernilai sepertiga Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Qul wallahu ahad bernilai sepertiga Al-Quran? Orangnya mendapatkan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian beliau kasih penjelasan kenapa kok pahalanya sebesar itu. Dalam arti, jika kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi ketika hari Jumat, apakah cukup dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali? Yang itu berarti senilai membaca 1 Al-Quran. Karena 1 surat Al-Ikhlas bernilai sepertiga Al-Quran. Jawabannya, kita tidak dianggap membaca surat Al-Kahfi. Betul, Anda sudah mendapatkan pahala seperti membaca 1 Quran, tapi Anda belum membaca surat Al-Kahfi. Sehingga untuk mendapatkan keutamaan seperti sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi, Allah kasih dia cahaya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, dia harus membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Sementara membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dia mendapatkan pahala seperti membaca 1 Quran, dan dia tidak disebut telah membaca seluruh Al-Quran yang di dalamnya ada surat Al-Kahfi. Contoh yang lain, ada orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia berzikir, selesai zikir zikir sampai terbit matahari, selesai itu dia sholat 2 rakaat. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Lalu apakah jika ada orang yang memiliki kemampuan dari sisi finansial, fisiknya sehat, dia telah gugur kewajibannya untuk melaksanakan haji dan umroh disebabkan karena tiap pagi dia melakukan aktivitas seperti ini? Jawabannya belum. Betul, Anda telah mendapatkan pahala haji dan umroh sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi.
namun Anda belum dianggap telah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sehingga bedakan antara pahala dengan amal. Yang diserupakan oleh Nabi SAW adalah Anda mendapatkan pahala seperti puasa setahun, tapi Anda tidak dianggap telah berpuasa selama setahun. Karena puasa selama setahun, shaumud dahr, hukumnya haram. Disebabkan orang itu akan nabrak beberapa hari larangan puasa, seperti hari Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Ada 5 hari yang dilarang. Padahal Nabi SAW mengatakan, kana kasiyamid dahri, dia seperti puasa setahun. Tapi dia tidak dianggap telah mempraktikkan puasa setahun. Sehingga yang disamakan adalah pahalanya dan bukan amalnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jauhkan dari televisi Bapak. Silahkan. Ustaz, saya mau tanya, ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, di perusahaan saya itu setiap karyawan itu diberikan bantuan gitu Ustaz, berupa uang untuk membeli rumah Ustaz. Misalnya dikasih 500 juta kepada karyawan tersebut membeli rumah. Kemudian setelah rumah tersebut dibeli, sertifikatnya diserahkan ke perusahaan. Jadi diserahkan ke perusahaan untuk sebagai supaya jaminan karyawan tersebut tidak menjual atau tidak bertransaksi lagi dengan rumah yang sudah dibeli tersebut. Kemudian untuk pembayarannya dibayar dari cicilan per bulan dari gaji karyawan, tapi tidak ada bunga Ustaz. Jadi tanpa bunga, cicilannya tanpa bunga, dipotong dari gaji karyawan tersebut. Kemudian ada ini Ustaz, ada ketentuan jika karyawan tersebut mengundurkan diri dari perusahaan sebelum hutangnya lunas, maka dia berkewajiban untuk menambahkan 10% dari pinjamannya itu Ustaz. Dari pinjaman yang 500 juta tadi itu Ustaz. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustaz? Maka diperbolehkan karyawan tersebut memanfaatkan dari perusahaan gitu Ustaz. Gitu Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, jika kita di rumah, sholat berjamaah di rumah, qadarullah istri lagi haid gitu Ustaz. Nah, kita sholat bersendirian itu untuk sholat yang jahar, apakah kita membacanya dengan jahar juga atau sir Ustaz? Baik. Mungkin segitu aja Ustaz. Jazakumullah. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang pertama, perusahaan Anda memberikan bantuan bagi para karyawannya agar bisa membeli rumah dan nanti dicicil tanpa bunga. Insya Allah sampai batas di sini tidak ada masalah. Akadnya murni utang piutang tanpa ada riba, sehingga berhak untuk dilakukan oleh para karyawan. Selanjutnya klausul yang berikutnya yaitu jika resign sebelum cicilan selesai, maka karyawan diminta untuk membayar 10% tambahan dari nilai utang yang pernah diberikan. Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi ini masuk dalam kategori asyartul jazai, yaitu hukuman disebabkan karena wan prestasi. Dalam hal ini karyawan disyaratkan kamu harus tetap bekerja di sini selama masa cicilan ini belum lunas. Wallahu ta'ala alam. Untuk klausul ini menurut saya sedikit bermasalah. Namun untuk bagian yang pertama, akad utamanya yaitu utang piutang antara perusahaan dengan karyawan, insya Allah tidak ada masalah. Dan kita punya kaidah, jika ada akad yang hukumnya mubah, kemudian diikuti dengan salah satu perjanjian yang di situ bermasalah, maka akad yang mubah ini tidak menjadi batal disebabkan ada perjanjian yang bermasalah. Sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh Dr. Yusuf Asy-Syubaili hafizahullah, orang yang melakukan akad yang mubah lalu ada perjanjian bermasalah, dia boleh tetap melakukan akad itu dengan ketentuan
akad mubah ini sangat dia butuhkan. Yang kedua, klausul bermasalah ini memungkinkan untuk dia hindari, sehingga boleh tetap dia lakukan, namun berusaha jangan sampai terkena penalti disebabkan karena dia resign sebelum masa cicilannya selesai. Kemudian yang kedua, mengenai sholat jahriyah yang dilakukan sendirian, apakah perlu dijaharkan ataukah sir? Pada asalnya sir dan jahar ketika orang melakukan sholat itu hukumnya anjuran, sehingga baik mau sir maupun mau jahar sifatnya anjuran. Nabi SAW pernah mengeraskan bacaan ketika beliau sholat siang. Sholat siang itu ada kemungkinan duhur atau asar, dalam rangka untuk mengajari para sahabat. Dan beliau ketika sholat lail kadang dijaharkan, kadang disirkan, tergantung suasana. Karena itulah masalah sir dan jahar ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Namun mana yang lebih afdol? Jika Anda sholat berjamaah, maka yang lebih afdol tentu jahar untuk sholat jahriyah. Tapi kalau Anda sholat sendirian, wallahu ta'ala alam, posisi jahar di sini tidak ada hal yang menuntut karena Anda tidak punya makmum. Karena itu sebaiknya Anda sirkan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Ya. Silahkan, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Dindin, Banjarsari Ciamis. Ini yang pertanyaan sebelumnya Ustaz sempat disampaikan kemarin tapi belum dijawab karena mungkin pertanyaannya kurang jelas. Pertanyaannya begini Ustaz. Alhamdulillah saya punya sawah ya. Sawah tersebut digarap oleh si A, katakanlah namanya. Baik Pak Dindin. Perlu diketahui Pak Dindin. bahwa si A adalah petani yang juga merangkap sebagai pedagang padi atau beras. Pak Dindin. Beras. Baik, putus ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Wa taqabbalallahu minna wa minkum. Silakan Bapak. Pertanyaannya mungkin agak di luar Ustaz, enggak apa-apa dari tema. Baik, yang penting jangan terlalu panjang ya. Iya ya. Terkait dengan kebiasaan di kampung ini tentang pembagian warisan Ustaz. Silakan Bapak. Di sini kan orang-orang rata-rata mereka sistem pembagian warisan itu berdasarkan adat istiadat tradisi, dan biasanya mereka itu untuk minimalisir terjadinya permasalahan antara saudara kandung, adik kakak gitu, orang tua sebelum meninggal orang tua sudah membagikan sebagai hartanya untuk anak-anaknya. Misalnya kalau punya kebun gitu, dibagikan beberapa, satu kebun itu diberikan patok-patoknya, kemudian ditetapkan ini buat si fulan. Yang jadi pertanyaan Bapak? Ya. Pertanyaan Anda? Apakah itu dibolehkan Ustaz, gimana? Baik, cukup ya. Ya, Ustaz. Baik. Bagaimana hukum membagi waris sebelum meninggal dunia? Kita sudah pernah membahas ini di kajian seputar masalah warisan. Mungkin Anda bisa melihat kembali kajiannya, dulu ada 18 seri ya. Kesimpulannya adalah ulama memberikan rincian. Yang pertama, jika dibagi di posisi orang tua masih sehat walafiat dan tidak ada bayangan segera meninggal karena dia di posisi sehat walafiat, masih muda, maka hukumnya diperbolehkan dengan syarat diserahkan ketika itu, sehingga dihukumi sebagaimana memberikan hibah. Sehingga ketika orang tua dia memberikan hartanya, si A dapat sekian patok, si B sekian patok, ini sertifikatnya masing-masing sudah selesai, statusnya sebagai hibah, hukumnya boleh. Dan disyaratkan dalam hibah harus merata untuk semua anak
baik laki maupun perempuan sama. Yang kedua, pembagian dilakukan ketika masih hidup, namun di posisi orang tua sudah sakit-sakitan, sehingga dia menyadari nampaknya ajalnya sudah dekat. Kita tidak tahu kapan orang itu mati, tapi manusia dalam hal ini, dalam masalah ini, boleh memprediksi, dan itulah yang dijadikan sebagai kaitan hukum. Kalau dia sudah sakit-sakitan, betul dia nggak tahu kapan dia mati, tapi itu dijadikan sebagai prediksi hukum, bahwasanya ketika mendekati ajal, maka dia dihukumi sebagaimana wasiat. Sehingga pada saat dia sakit-sakitan, lalu dia membagi hartanya, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, dan tidak ada serah terima, maka ini dihukumi wasiat, dan wasiat hukumnya terlarang diberikan kepada ahli waris. Hukumnya terlarang diberikan kepada ahli waris. Sebagaimana keterangan Al-Haytami, kasus seperti ini beliau melarangnya. Yang ketiga, orang tua membagi, tapi tujuannya hanya sebatas menjelaskan, dengan maksud agar nanti si anak bisa memberikan atau membagi waris sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang ditentukan oleh orang tua. Sehingga nanti tolong pembagiannya setelah saya mati dilakukan seperti ini. Ya, sifatnya hanya arahan saja. Hukumnya diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan koridor dan pembagian yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga misalnya orang tua mengundang seorang ustadz, lalu beliau menyebutkan harta saya sekian totalnya. Ini anak-anak saya, jumlahnya ada sekian, laki-laki sekian, perempuan sekian. Tolong Anda bagi warisan saya. Lalu sang ustadz ngasih penjelasan. Istri dapat sekian, anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian. Kemudian orang tua berpesan, nanti kalau saya mati, bagi warisan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz. Hukumnya diperbolehkan, sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Abdul Aziz Ibnu Baz. Tayyib, kita coba angkat pertanyaan melalui WA. Baik Ustadz, dari KSP Bertauhid Channel, Jamaah Masjid Nurul Iman, Blok M Square. Ustadz bertanya, setelah puasa Ramadan, ada puasa sunnah Syawal, keutamaan pahalanya setahun. Tetapi Ana mau melanjutkan puasa Daud, apakah Ana tetap melaksanakan puasa Daud yang sudah rutin, atau puasa Syawal agar mendapat keutamaan tersebut? Baik, Anda mau melaksanakan puasa Daud dan sudah rutin melaksanakan puasa Daud. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau pernah meminta kepada Nabi SAW agar diizinkan melaksanakan puasa setiap hari. Lalu Nabi SAW mengatakan, la shoma liman shomad dahra, tidak ada puasa bagi orang yang puasa tiap hari. Tiap hari kecuali hari-hari yang dilarang, cuma ada 5 ya, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Selain itu berpuasa, dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengarahkan, silahkan kamu puasa 3 hari tiap bulan. Tapi Abdullah bin Amr bin As tetap meminta, saya mampu untuk lebih dari itu. Kalau begitu puasalah di hari ini. Abdullah tetap meminta, saya mampu lebih dari itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sum yauman wa aftir yauman wa la tazid ala dhalik. Silahkan kamu puasa Daud, puasa sehari, tidak puasa sehari, dan jangan lagi nambahi lebih dari itu. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang sudah melaksanakan puasa Daud, maka dia terlarang untuk melakukan puasa selain Daud. Sehingga andaikan dia puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, pas di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, bertepatan dengan dia tidak puasa. Tanggal 8 Dzulhijjah dia pas puasa, 9 otomatis kan bolong, tidak puasa. Berarti nanti 10-nya juga tidak puasa. 2 hari dia tidak berpuasa, tambah hari Tasyrik. Maka tanggal 9-nya dia nggak boleh puasa.
Sehingga 6 Dzulhijjah puasa, 7 tidak puasa, 9 tidak boleh puasa. Berdasarkan urutan puasa Dawudnya. 10, 11, 12, 13 dia nggak boleh puasa karena ini Idul Adha dan hari tasyrik. Baru nanti dia boleh puasa setelahnya tanggal 14. Atau misalnya pas di tanggal 9 atau 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura, dia nggak lagi puasa. Karena ini kan jejer, pasti salah satu ditinggalkan. Bahkan Asyuranya dia tinggalkan. Tanggal 9 dia puasa Dawud, tanggal 10-nya otomatis dia nggak puasa. Maka dia nggak boleh puasa di hari itu. Khusus untuk puasa Dawud. Sehingga untuk yang punya kebiasaan puasa Dawud, begitu selesai Ramadan silahkan langsung dilanjutkan Dawudnya. Tanggal 2 Syawal langsung puasa, kemudian terus nanti nabrak puasa apapun, tidak perlu nabrak hari apapun yang itu merupakan hari sunnah untuk berpuasa, tidak perlu diperhatikan lagi karena dia sedang berpuasa Dawud. Wallahu a'lam. Tayyib. Dari pemirsa NP Official, Ustadz, di bulan Ramadan kemarin saya sempat bangun pas azan subuh lalu minum air putih. Apakah saya harus mengqadha puasa saya atau langsung puasa Syawal? Anda bangun pas azan. Yang jadi pertanyaan adalah apakah azannya tepat waktu atau tidak. Jika azannya tepat waktu dan Anda masih minum, berarti puasa Anda batal. Tapi kalau azannya tidak tepat waktu, kecepatan, lalu Anda masih minum, insya Allah puasa Anda sah. Nah, Anda perlu melihat adanya itu pas jam berapa, kemudian Anda coba cocokkan apakah ini sudah tepat waktu atau tidak, untuk bisa menilai apakah puasa Anda sah ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat satu penelpon lagi, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ini dengan kaitan budget zakat mal Ustaz. Apakah kita boleh zakat mal itu kita berikan kepada mertua kita, apa saudara-saudara mertua kita Ustaz? Baik. Dan apakah bisa kita undur sebentar Ustaz, istilahnya belum ada waktunya kita dalam memberikan zakat itu Ustaz. Umpama kita biasanya hari Syawal itu kita mengeluarkan zakat mal, tapi jarak habis 2 minggu atau 1 bulan dari bulan Syawal itu baru kita berikan Ustaz. Apakah boleh gitu Ustaz? Dengan waktunya itu sendiri kita belum sempat gitu Ustaz. Masih di bulan Syawal ya, tapi tidak di Biasanya kita bulan Syawal, cuman kita waktunya itu belum ada waktunya untuk memberikan gitu Ustaz. Belum. Jadi kita jatuhnya di lain bulan Syawal gitu Ustaz. Apakah boleh gitu Ustaz? Berarti di bulan Dzulqa'dah. Anda bayar zakatnya di bulan Dzulqa'dah. Iya Ustaz. Alasan tidak di bulan Syawal. Alasannya belum, waktunya itu kita belum sempat memberikan Ustaz. Gitu loh Ustaz. Ya, belum sempat memberikan. Kenapa Pak? Karena biasanya kan kita kasihkan langsung bisa Ustaz. Oh gitu. Karena orang mertua itu, saudara kita itu jauh gitu Ustaz. Baik. Baik, cukup Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat mal diserahkan kepada mertua atau saudara-saudara mertua? Jawabannya boleh, karena mereka bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Anda tidak berkewajiban memberi nafkah ke orang tua, ke mertua. Anda juga tidak berkewajiban memberi nafkah ke saudara mertua, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan zakat mal dari Anda. Dan kaidah yang dulu pernah kita sampaikan, zakat mal tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Sehingga kalau dia bukan orang yang wajib kita nafkahi, boleh kita kasih zakat mal. Yang kedua, mengenai menunda pembayaran zakat karena belum ketemu orangnya.
belum ketemu mustahik. Apakah diperbolehkan? Hukumnya tidak boleh. Hukum asalnya dilarang. Menunda pembayaran zakat diperbolehkan jika Anda belum punya dana untuk mengeluarkannya. Contoh ya, ada orang yang jualan rumah, otomatis barang dagangannya nilainya sangat besar, bahkan sampai miliaran. Zakat dia juga besar, tapi untuk uang tunainya nggak cukup, maka dia terutang untuk bayar zakat, sehingga boleh ditunda karena dia nggak punya uang tunai untuk bayar zakat. Namun kalau uangnya sudah ada, dananya sudah ada, sudah waktunya untuk dibayarkan, tapi Anda tunda, alasannya belum ketemu mustahik, ini mungkin kurang tepat ya. Kami sarankan tetap bisa Anda salurkan ke mustahik, tapi dengan cara ditransfer, sehingga zakat itu tertunaikan sesuai dengan waktunya, dan jangan sampai ada penundaan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bagi beberapa penanya yang belum bisa kami layani, dan semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.